Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia, taufik dan hidayahnya jualan kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah bersalawat kita lanjutkan dengan sama-sama kita menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Telah diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ajari kepadaku dari ilmu-ilmu yang ganjil-ganjil. Lalu beliau bersabda, ini seorang laki-laki ini mempelajari Nabi ilmu yang ganjil-ganjil. Alimni min ghoraibil ilmi, faqala lahu ma sana'ta bi rasul ilmi, faqala wa ma rasul ilmi, qala sallallahu alaihi wasallam hal arafta rabba ta'ala, qala na'am, qala ma sana'ta bi haqqihi, qala masyaallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam hal arabtal mauta, qala na'am, faqala ma a'adatta lahu, qala masyaallah, qala sallallahu alaihi wasallam izhab fahkum ma hunaka summa ta'ala nu'allimuka min gharabil ilmi. Artinya, ajarkan kepadaku dari ilmu yang ganjil-ganjil. Jangan kita tadi. Beliau bersabda, apakah yang kamu lakukan terhadap ilmu yang pokok? Ia berkata, apakah ilmu pokok itu? Beliau bersabda, apakah kamu mengetahui Tuhan yang Maha Tinggi? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda lagi, apakah yang kamu perlakukan terhadap haknya? Ia menjawab, sesuatu yang dikehendaki Allah. Maka beliau Rasulullah bersabda lagi, apakah kamu mengetahui mati? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, apakah yang kamu siapkan untuknya? Gasan mati tadi. Ia berkata, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Beliau bersabda, pergilah kami ajarkan ilmu yang ganjil-ganjil. Nabi Muhammad SAW. Bahkan seyogianya ilmu yang dipelajari itu dari jenis apa? Yang diriwayatkan dari Hatim al-Ahsam, murid Syakib al-Balkhi radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, sejak kapan kamu menemani saya? Hatim menjawab, sejak 30 tahun. Sejak 30 tahun. Ia bertanya, apakah yang kamu pelajari daripadaku di masa itu? Ia menjawab, 8 buah masalah. Syakib berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami bagi Allah dan kepadanya lah kami kembali. Umurku hilang bersamamu, namun kamu hanya belajar masalah. Ujar Hatim tadi. Ujar guru Hatim tadi ya. Hatim menjawab, hai guru, saya tidak mempelajari lainnya dan saya tidak senang untuk berdusta. Lalu ia berkata, datangkanlah kepadaku dengan 8 buah masalah ini sehingga saya mendengarkannya.
Hatim berkata, saya melihat kepada makhluk, maka saya melihat setiap orang yang cinta kepada kekasih, maka ia bersama kekasihnya. Apabila ia telah sampai ke kubur, maka kekasih itu berpisah dengannya. Lalu saya menjadikan kebaikan sebagai kekasihku, ya, kebaikan sebagai kekasihku. Karena kebaikan itu memang kekasih yang sejati, ya, yang kita kisahkan kemarin, kekasih yang sejati yang mati-matian membela kita di dalam kubur. Adapun teman-teman kita, ya kan, istri kita, kekasih kita, itu kadang-kadang masuk ke dalam. Kemarin sudah diceritakan, ya kan, hanya di luar. Apalagi harta kita tadi, ya kan, tinggal di rumah aja. Nah, kekasih yang sejati adalah kebaikan. Apabila saya masuk kubur, maka kekasihku akan masuk bersamaku. Apabila kita masuk ke kubur, kekasih tadi umpat juga bersama kita. Iya, kebaikan kita, amal kita gitu. Ia berkata, kamu telah berbuat baik, hai Hatim, ujar gurunya tadi. Apakah yang kedua? Hatim menjawab, saya memikirkan tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata, dan dipeliharanya. Kemudian saya melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfadu ma 'indallahi baq. Artinya apa yang di sisi Tuhanmu, apa yang di sisimu itu bisa habis, ya kan? Sedangkan apa yang di sisi Allah itu kekal. Maka setiap kali saya memiliki sesuatu yang bernilai dan berkadar, saya hadapkan kepada Allah agar sesuatu itu kekal di sisinya lagi, terpelihara. Ya. Yang keempat adalah bahwasanya saya melihat kepada makhluk ini, maka saya melihat masing-masing dari mereka itu kembali kepada harta, pangkat, kemuliaan, dan keturunan. Lalu saya memikirkan tentangnya, maka tiba-tiba padanya itu tidak ada sesuatu pun. Kemudian saya memikirkan tentang firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat 13. Maka saya mengamalkan tentang takwa sehingga saya menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang kelima adalah bahwasanya saya melihat kepada makhluk ini, di mana sebagian mereka mencela kepada sebagian yang lain dan sebagian mereka mengutuk kepada yang lain. Pokok keseluruhannya ini adalah kedengkian, ya. Kenapa? Yang rajin baca cela-celaan, rajin kutuk mengutukkan bahiri dengkian. Kemudian saya melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya kami bagi di antara mereka akan kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Artinya kita di dunia ini sudah ada bagian masing-masing, ya. Sudah ada bagian masing-masing, jadi kada perlu bahiri dengkian, ya kan, yang ada aja disyukuri. Sampai sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sunatan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tokoh muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mohon maaf apabila kekurangan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.